Kesempatan yang Allah kasih kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencari ridha dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan daripada segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kaki manusia tidak akan setapak pun berlangkah kecuali itu merupakan daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merencanakan, tapi belum tentu bisa terjadi. Kita bisa minggu depan, bahkan manusia tidak bakal tahu jaminan hidupnya bakal hidup apa tidak. Karena semua kita ini sini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang sudah terjadi itu sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di dalam Lauhul Mahfuz, dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduknya di sini, kita bakal berkumpulnya di sini, kita bakal tegak lagi di sini, kita bakal bertemu lagi dengan ini. Gitu. Besok-besok tak tahu ya. Gitu. Jadi Allahumma banyak-banyak berdoa, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami ini dengan iman. Wa amitna bil Islam, dan mati kami juga dalam Islam. Tak tahu. Jadi segala takdir ini, segala gerak-gerik kita ini takdir Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah ada di sini. Amin. Gitu. Karena tidak segala orang Allah takdirkan dia, Allah kasih kesempatan dia untuk memudahkan langkah kaki dia untuk datang ke sana. Banyak di antara yang lain berat, kaki ini berat. Langkah ke kaki beda dengan sholat berat. Jadi kan kita ini salah satu termasuk daripada takdir yang baik. Takdir yang baik dari Allah Subhanahu Alaihi Wasallam. Tak artinya kita sampaikan kita ajarkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah dulu Nabi Adam Alaihissalam iri sama umat Nabi Muhammad karena 4 sebab. Dulu Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad karena 4 hal. Karena kan aneh, ada nabi itu paling tidak sesama nabi lah iri. Ini nabi iri sama umat. Bahkan Nabi Musa minta doa sama Allah, pengen bertemu dengan Allah dan Allah kabulkan doanya. Karena apa? Antaraku dengan hambaku ditutup dengan 70.000 hijab. Antaraku dengan hambaku aku tutupi dengan 70.000 hijab. Yang dimana 70.000 hijab ini aku ciptakan dari suara, air, kegelapan, dan cahaya. Kalaupun seandainya aku buka satu hijab saja untuk seluruh makhluk muka bumi ini,
maka manusia akan tak sanggup melakukannya, melewati. Sampai-sampai kalau seandainya dibuka ini, hijab ini satu mata kita dari yang dalam copot, hati kita yang dalam tadi langsung keluar. Akan tetapi, apa kata Allah? Aku khususkan untuk kepada siapa? Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Cuman ini yang bisa ditengok Allah, bisa lihat Allah. Heran, siapa sih umat Nabi Muhammad ini? Itu, lah kok dia bisa umat? Aku ini Nabi, aku tak bisa. Itu kata Nabi Muhammad. Akhirnya berdoa sama Allah, minta aku menjadi umat Nabi Muhammad. Aku minta bagian dari umat Nabi Muhammad. Karena aku tak mungkin bakal bisa jadi Nabi Muhammad. Tetap Allah kabul. Nah, Nabi Adam juga sama. Pengen jadi umat Nabi. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi Adam iri sama kita karena empat. Yang pertama, ketika pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia, cuma ke satu kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan satu kali, Allah turunkan dia dari surga ke dunia. Gitu. Di mana tempatnya? Di India. Allah pisahkan Adam dan Hawa. Adam tadi di India, Siti Hawa tadi di Jeddah. Allah tiupkan setan tadi di Basra. Jadi tiga-tiganya ini Allah campak dulu dari surga. Gitu. Nabi Adam satu kali berbuat salah, Allah langsung jatuhkan hukuman dari surga, Allah turunkan ke dunia. Lah kok ini umat Nabi Muhammad berkali-kali bermaksiat, berkali-kali berjuta-juta kali maksiat, tetap Allah masukkan dia ke dalam surga. Kan kebalik. Nabi Adam tadi sekali berbuat dosa, kita tadi berjuta-juta kali buat dosa, insya Allah bakal tetap surga. Itu yang aku sempat iri dengan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, pada saat ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku durhaka kepada Allah, aku dalam keadaan terbuka, aku dalam keadaan menutup aurat. Lantas pada saat aku melakukan maksiat, aku dalam keadaan dibukakan pakaianku oleh Allah Subhanahu. Aku bermaksiat dalam keadaan menutup aurat. Akan tetapi umat Nabi Muhammad bermaksiat dalam keadaan telanjang, masih Allah kasih pakaian. Masih tetap Allah kasih pakaian. Karena apa? Bukan karena sholat kita, bukan karena jidat kita sampai hitam, sujud kita lama, bukan. Bukan karena kita paling banyak sedekah, bukan. Ini karena Allah kasihkan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Allah tanya siapa? Oh, karena Nabi Muhammad. Itu bukan karena sholat, itu bukan. Jadi jangan mentang-mentang aku ini balik sholat, ini mah entek itu bagus. Tidak sholat, hati-hati. Ini adalah cara Allah mendiamkan umatnya, cara Allah mendiamkan hambanya, sehingga Allah membiarkan daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Allah biarkan dulu. Ini namanya istirahat. Allah biarkan dulu. Gitu. Bukan berarti Allah tak tahu. Jadi istirahat ini seseorang yang dimana kehidupan dunianya penuh kenikmatan, akan tetapi dia lalai dari Allah. Supaya apa? Dibuat dia lalai. Gitu. Supaya orang ini lupa dengan mati, setelah mati baru. Gitu. Nah ini yang kedua atau Nabi Yang ketiga, pada saat aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepadaku, wala taqrabu hadhihi syajarah. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepadaku, Adam dan Hawa, la taqrabu, jangan engkau dekatkan, jangan engkau dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Segala surga boleh kau nikmati kecuali pohon ini. Akhirnya dia dibujuk oleh saya, dimakan dinikmati oleh Nabi Adam. Ketika pada saat aku bermaksiat kepada Allah dan aku melanggar peraturan Allah, Allah memisahkan aku dari hak Allah. Kita manusia kita bermaksiat berjuta-juta kali, ada kita yang bisa dari keluarga kita.
Tidak. Masih tetap berkumpul kita dengan anak, cucu, keluarga, mbak, nenek, buyut, masih berkumpul. Nabi Adam sekali bermaksiat langsung dipisahkan oleh Allah. Itu pun selama 450 tahun. 450 tahun ini Allah kabulkan doanya. Pas kapan dia dikabulkan doanya Nabi Adam? Pada saat sampai di Mekah, dan itu pun bawa nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Selama aku melanggar maksiat, aku melakukan maksiat, kata Nabi Adam, selama 450 tahun tobatku tidak diterima oleh Allah. Kata Nabi Adam, lah umat Nabi Muhammad apa? Kalau dia pengen tobat, datang ke tempat paling suci, bermasjid, sholat tobat, menyesal perbuatannya, istighfar, sudah langsung diterima oleh Allah. Ini Nabi Adam 450 tahun, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. 450 tahun belum Allah kabulkan doanya. Pas ketika Nabi Adam sampai ke Mekah, akhirnya apa? Dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, ighfir dzunubana, ighfir dzunubi, ampuni dosa-dosaku, fatub alayya bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosaku daripada berkat, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Turun surah dari langit. Shadaqta ya Adam, inni tubtu alayya. Sesungguhnya aku sudah mengampuni engkau. Nabi Adam terkejut. Dan Allah berkata, engkau tahu dari mana Nabi Muhammad? Engkau tahu dari mana Nabi Muhammad? Walam akhlaqahu. Padahal aku ciptakan Nabi Muhammad. Kaifa arafta bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad? Walam akhlaqahu. Padahal aku belum menciptakan Nabi Muhammad. Belum aku cipta ke wujud Nabi Muhammad. Wujud Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi nur Nabi Muhammad sudah dicipta. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Adam, sesungguhnya pada saat engkau meniupkan ruh padaku, aku dari ketika tidur dan aku terduduk daripada baringan tersebut. Ketika pada saat aku tertidur, engkau meniupkan ruh, aku terbangun daripada tempat pembaringan tersebut. Ketika aku berdiri daripada tempat tidur tersebut, aku melihat setiap tiang-tiang surga, setiap pintu-pintu surga, di situ tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku merasa yakin tidak mungkin sesuatu nama yang bersampingan denganmu kecuali orang itu adalah orang yang kecuali orang ini tidak mulia, tidak sembarangan mulia. Nah, dari situ aku baru terpikir. Aku berdoa diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kata Allah, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar wahai Nabi Adam. Jadi di sini salah satu faedah kita salat doa tadi perlu juga kita pakai sholawat. Di sini ulama banyak umum kita doa tidak pakai sholawat kurang. Gantung. Susah sampai. Jadi sholawat doa tadi dibuka dengan sholawat, ditutup juga dengan sholawat. Karena apa? Karena kalau kita doa ada pakai sholawat, ceritanya sama cak tadi ya, sama cak cerita Nabi Adam. Gitu. Ini yang paling penting. Terus kita sudah masuk bulan Sya'ban, besok tanggal 15 malam ini masih tanggal 14 karena malam kita perhitungan dari masuk itu dari maghrib. Jadi jatuh maghrib tanggal 15. Karena di tanggal 15 Sya'ban ini dalam setiap amal-amal yang kita dalam per tahun ini itu tanggal 15 Sya'ban, jatuh tanggal 15 Sya'ban laporan. Gitu. Amal kita selama setahun itu dilapori dulu. Kalau biasanya dalam satu minggu itu hari Kamis, dalam per minggu hari Kamis, dalam per tahun tanggal 15 Sya'ban. Jadi jangan sampai tinggal amalan
untuk baca Yasin 3 kali. Yang Yasin yang pertama untuk panjang umur, sehat walafiat. Kita panjang umur ini dalam keadaan taat kepada Allah. Terus dilancarkan rezeki kita, sehat selalu, murah rezeki. Ini Yasin pertama. Yasin kedua, ditetapkan dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita dijauhkan dari bala. Betul. Jadi Yasin pertama, Yasin kedua, Yasin ketiga. Insyaallah biasanya yang mungkin nanti ada yang tidak tahu. Yasin 1, 2, 3 sudah maghrib insyaallah. Jadi jatuhin doaan ya yang lain. Doanya kalau untuk bulan Sya'ban ini, kalau untuk umumnya yang biasa Allahumma barik fi Sya'ban itu bisa juga Wabalina Ramadan, itu yang biasa tidak masalah. Tapi kan bagi kan ada yang doanya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Sya'ban ini adalah bulan keluarga Nabi Muhammad, dan sedangkan Ramadan adalah bulan umat keluarga Nabi Muhammad. Kalau seandainya kalian banyak bersolat kepadaku di bulan Sya'ban, maka berlebur kalian. Dan siapa orang yang menyiapkan hari-harinya, menyiapkan Ramadan sebagaimana biasanya, maksudnya tuh menyiapkan ini adalah orang-orang yang sebelum Ramadan dia sudah siap. Maksudnya tuh puasa insyaallah, terus banyak ngaji Quran, banyak berselawat. Ini kan menyiapkan di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, senang baik. Ada dulu ada cerita, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang senang menyambut bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan jasad dari api neraka. Senang baik, cuma modal senang baik. Haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasad dari neraka. Ini semua senang. Dulu ada cerita di zaman Arab dulu, di zaman Jazirah, di daerah Jazirah Arab dulu, pada saat kaum muslimin ini masuk bulan Ramadan, ini ada anak majusi, atau anak Yahudi yang ketika pada saat bulan Ramadan tidak galak keluar rumah, tidak galak keluar dari rumah. Tapi sebagaimana biasanya orang di luar itu tidak biasa makan, minum. Wong era. Bahkan kalau di bulan Ramadan dia udah galak makan. Artinya apa? Dia tetap makan, tapi dia udah galak makan di lu. Dia jago, dia menghormati wong Islam. Misalkan dia mulia ke wong Islam, saking yang menghormati wong Islam. Akhirnya ditanya sama kawan-kawannya, kenapa sih kalau diajak makan gak galak? Karena apa? Karena aku menghormati wong Islam. Cuma modal menghormati. Siapa yang mengajari kau? Mak sama bapak, mak sama bapak aku gitu. Kalau masuk bulan Ramadan, kalau makan di dalam rumah baik. Dosa keluar. Karena kami menghormati wong Islam. Akhirnya seminggu setelah itu ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, setelah daripada esoknya, anaknya mimpi ibunya berada di atas singgasana yang megah, luar biasa. Wong Yahudi. Apa sebab menyebabkan ibumu berada di tempat yang mewah? Karena aku memerintahkan dan mengajarkan anakku untuk mengagungkan Ramadan dan menghormati orang Islam. Jadi syafaat wong kufar dapat cuma karena menghormati orang Islam. Apalagi dia masuk Islam. Nah, inilah merugi wong yang Islam keluar dari Islam sudah. Jangan ngarep apalagi masuk surga. Jangan ngarep nak nyium baik.
ini rugi, luar biasa rugi. Alhamdulillah. Jadi inilah apa nih keistimewaan yang ada di bulan. Kita tadi cuma ngasih kawan 1000 di luar sana, di luar bulan Ramadan dibalas Allah 10 kali 10 berapa? 10.000. Di bulan Ramadan kita tadi ngimpak 1000 dibalas Allah 70 kali nih. Kalau ikhlas dikasih lagi 700 kali kalilah 1000 kali dengan 700. Bahkan ada ulama menyatakan kalau seandainya di bulan Ramadan ini kita ikhlas, itu tidak terbilang lagi kata Allah. Kata ulama tersebut. Berapa banyak Allah kasih pahala sama gitu. Jadi kesempatan di Ramadan ini jangan sampai sama dengan hari-hari biasa. Maksudnya tuh kalau pagi kita biasa gak tidur, Ramadan jangan sampai karena kita tidak bakal tahu apalagi kita tahun depan bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Pagi-pagi yang lain jangan disambungkan dengan pagi-pagi di bulan pagi lain, okelah tidur. Pagi Ramadan bangun minimal baca Yasin. Itu. Ini kan ada ini malam-malam sudah tarawih. Yasin tadi ngasor, nonton TV segala macam. Ini kalau sudah bulan Ramadan kita nggak sehalaman, alhamdulillah. Atau ikut tadarus. Karena ada sudah jadi kegiatan ini sudah. Malam sudah sholat tarawih, kita istirahat dulu bentar 15 menit, baru kita sudah lama ya. Di sini kita masuk bahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Imam Ali, man dzakarallahu qabla al-fajr wa qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha istahallahu ayyuhu bin nar. Kata Imam berkata Nabi Muhammad berurusan kepada Imam Ali, man dzakarallahu qabla al-fajr, siapa orang yang berzikir kepada Allah sebelum fajar, sebelum fajar ini sebelum subuh, wa qabla tulu'i syams, dan sebelum wa qabla tulu'i syams, dan daripada 12 terbitnya matahari, artinya dalam waktu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum datangnya maghrib, arti sore. Siapa orang yang berzikir di waktu tersebut, atau Nabi Muhammad, istahallahu ayyuhu binna. Apa? Allah segan kepada orang-orang yang berzikir di waktu tersebut diazab di dalam neraka. Segan itu mana? Nah, itu. Dalam Istahallahu ayyuhu binna. Allah segan terhadap orang-orang yang berzikir di waktu tersebut diazab di dalam neraka. Yani idza shalaita faqad makanaka hatta tatlu'a syams wa inna Allaha yaktubu liman yajlisu makanahu hujjatan wa umratan aw i'tiqad raqabatin aw sadaqata alfi dinar fi sabilillah. Wahai Imam Ali, ini kita kasih tahu sama budak-budak di sini. Idza shalaita faqad makanaka, apabila engkau telah selesai sholat, kata Nabi Muhammad, faqad makana, jangan engkau berpindah walaupun cuma sekedar saja. Jangan berpindah. kalau lagi makan. Dari sholat. Habis sholat. Dari sholat. Idza shalaita, kata Nabi, apabila kalian sudah selesai sholat, faqad makana, tempat tetaplah di sana. Dalam artian bahasa itu nih, tetaplah di tempat sana, jangan pindah. Gitu. Hatta tatlu'a syams, ini sampai kalau dalam cerita ini dalam
kata Nabi hatta tatlu asyams. Ini kayaknya dalam keadaan subuh ya. Sampai terbitnya matahari. Karena sesungguhnya malaikat fa innallaha yaktubu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaktubu, mencatat lima yajlisu makanahu, bagi orang-orang yang duduk di tempat tersebut, yang dimana dia duduk tidak bergerak, tidak pindah dari tempat tersebut, apa yang Allah kasih untuk dia, Allah catatkan dia hujjatan. Ini sama dengan orang yang haji. Wa umratan, orang yang juga orang yang umrah juga. Aw iqraqaba, atau sama seperti dengan pahala orang yang memerdekakan budak. Aw sadaqata alfi dinar, atau juga sama seperti pahala orang-orang yang sedekah sebanyak 1000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, yang pindah